Al-bait, rumah, Roma, omah. Alladzi fihi sepane ketetep ing dalam al-bait, alladzi kang iku ing dalam al-bait, aswaru utawi pira-pira gambar, tining banyak-banyak gambar, iku la tadkhuluhu ora mlebu masuk ing al-bait al malaikatu sapa malaikah. Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Nabi bersabda, rumah yang di dalamnya ada gambar maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke tempat-tempat yang di dalamnya ada gambar-gambar. Malaikat siapa yang dimaksud? Malaikatur rahmah wa malaikatul barakah. Yang dimaksud malaikat tidak masuk itu adalah para malaikah yang membawa rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah rumah yang dimasuki oleh malaikatur rahmah wal barakah, rumahnya akan diberkahi, penghuninya akan mendapatkan rahmah dan kasih sayang Allah, akan mendapatkan cinta Allah, kebaikan akan bertambah kepada mereka. Itu tatkala rumah dimasuki oleh malaikatur rahmah wal barakah. Maka sebaliknya, rumah dan tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh malaikah yang membawa rahmah dan berkah Allah, maka rumah itu tidak akan diberkahi oleh Allah. Penghuninya juga tidak akan diberkahi oleh Allah, sehingga hidupnya tambah sulit, tidak ada keberkahan, tidak ada kemudahan di dalamnya. Ya. Adapun malaikatul hafadha maka tidak akan pernah terpisah dari manusia. Jadi setiap manusia itu ada malaikah yang menjaga, malaikatul hafadhah. Apa fungsinya? Menjaga. Orang ketika tertidur, telinganya tidak dimasuki semut, dijaga oleh malaikatul hafadhah. Jadi setiap orang itu punya malaikah penjaga. Nah, malaikah yang menjaga setiap manusia itu akan terus tidak akan terpisah dari seseorang. Dia masuk ke dalam rumah, di dalam rumah ada suar, di dalam rumah ada patung, sekalipun ada gambar yang dilarang, malaikat tetap masuk, malaikatul hafadhah. Adapun malaikatul rahmah wal barakah, mereka tidak akan masuk ke tempat-tempat dan rumah-rumah yang di dalamnya ada aswar, ada gambar-gambar, ada patung-patung. Apa yang maksud dengan suar? Gambar yang dilarang, gambar yang memiliki ruh, gambar-gambar yang hidup. Maka dikecualikan gambar yang tidak punya ruh, misal gambar gunung, gambar laut, gambar pepohonan, taman, kebun. Nah itu tidak mencegah malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang tidak memiliki roh. Adapun gambar yang dilarang adalah gambar yang utuh dan memiliki ruh dari kepala sampai kaki, walaupun tidak ada bayangannya. Indul jumhur. Jadi indul jumhur, menurut pendapat jumhuril ulama, mayoritas para ulama, gambar utuh yang punya ruh, wa illam yakun laha
zillun, walaupun tidak ada bayangan sekalipun, kalau utuh dan bernyawa maka itu haram atau mampu mencegah masuknya malaikatul rahmah dan malaikatul barakah. Apalagi ada bayangannya, utuh dan ada bayangannya. La tadkhuluhul malaikah. Kenapa dilarang? Dilarang meletakkan gambar yang bernyawa utuh indal jumhur walaupun tidak ada bayangan sekalipun, karena tasyabbuh lil kufar. Jadi rumahnya orang-orang kafir itu mereka meletakkan patung-patung, meletakkan gambar-gambar yang bernyawa utuh dari kepala sampai kaki. Maka kita umat Islam dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerupai daripada orang-orang kafir. Di antara kebiasaan orang-orang kafir atau adah mereka adalah meletakkan gambar di rumah-rumah mereka. Gambar yang dilarang, gambar yang utuh yang ada bayangannya bernyawa. Atau lam yakun laha zillun indal jumhur. Nah, orang-orang kafir itu meletakkan gambar-gambar itu bukan hanya mereka meletakkan, tapi gambar itu mereka dewa-dewakan, mereka muliakan, mereka agung-agungkan, bahkan mereka sembah. Gambar-gambar yang mereka letakkan, mereka agungkan, mereka muliakan, dan mereka bahkan menyembah gambar atau patung-patung yang mereka letakkan di rumah-rumah mereka, orang-orang kafir. Maka taswir atau menggambar gambar yang ada ruhnya hukumnya haram. As-sani wal musta'mil, baik pembuatnya atau pemakainya. As-sani wal musta'mil, yang membuatnya haram, yang memakainya haram. Kenapa pembuatnya juga mendapatkan dosa? Karena dia menjadi sebab pemakai itu memakai gambar yang dilarang. Memang yang pertama yang terkena hukum haram adalah pemakainya atau orang yang meletakkan gambar yang dilarang di dalam rumah. Tapi pembuatnya juga mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kalau tidak ada pembuat, tidak ada pengrajinnya, maka tidak akan ada orang yang meletakkan gambar atau patung-patung di dalam rumahnya. Maka as-sani itu aula, pengrajinnya atau pembuatnya itu jauh dosanya lebih besar daripada al-musta'mil, dari pemakainya. Karena apa? Karena dia memakai atau meletakkan gambar itu karena ada pengrajinnya, ada pembuatnya. Maka pengrajinnya atau pembuatnya ini aula, dosanya lebih besar karena dia menjadi sebab orang meletakkan gambar-gambar yang dilarang di dalam rumahnya. Dan hadis larangan untuk meletakkan gambar di rumah itu bukan hanya di dinding. Di dinding adalah tempat yang diagungkan. Kalau gambar itu diagungkan biasanya diletakkan di dinding rumah, dinding kamar. Maka hadis larangan untuk meletakkan gambar di dalam rumah tidak hanya gambar-gambar yang ada atau diletakkan di dinding. Bahkan gambar yang ada di lantai sekalipun itu dilarang. Lantainya bergambar dengan gambar yang dilarang. Atau membentuk gambar utuh bernyawa dan ada bayangannya.
Itu jelas haram. Jelas haram. Lam yakun laha dhillun indal jumhur, haram. Utuh bernyawa dan ada bayangannya, baik di dinding ataupun di lantai. Kalau di dinding itu tempat-tempat yang diagungkan. Kalau di lantai itu mumtahanah, tempat-tempat yang terhina. Jadi orang kafir itu meletakkan gambar di rumah-rumah mereka untuk mengagungkan, bahkan untuk menjadi sesembahan. Nah, kita umat Islam diperintahkan untuk tidak menyerupai dan meniru orang-orang kafir. Orang kafir mengagungkan, kita meletakkan gambar atau patung di lantai dan kita tidak mengagungkan, tetap diharamkan, tetap dilarang, walaupun di tempat-tempat yang terhina sekalipun. Di tempat-tempat yang terhina sekalipun. Nah, hadis ini diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah membeli numrukah. Numrukah itu wisadah atau bantal. Bantal yang bergambar. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha membeli bantal bergambar, ada gambar hewan utuh bernyawa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin masuk ke dalam kamar melihat ada bantal yang bergambar, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melihat raut wajah Rasulullah seakan-akan Rasulullah tidak suka atau ada raut wajah yang berbeda di wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak masuk dan Rasulullah terdiam di depan pintu kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulih. Atubu ilallah wa ila rasulih. Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Famadza adznabtu ya Rasulullah. Salahku apa ya Rasulullah? Kesalahanku di mana ya Rasulullah? Sehingga aku melihat wajah engkau berbeda dari biasanya. Famadza adznabtu ya Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah tidak masuk dan berdiam di depan pintu. Sayyidah Aisyah tidak tahu apa kesalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala an. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, atubu ilallahi wa ila rasulih. Kami bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Famadza adznabtu. Salahku apa ya Rasulullah? Lalu kemudian kata Rasulullah, fama balu hadhihi numruqah. Fama balu hadhihi numruqah. Wahai Aisyah, ini bantal kamu dapat dari mana? Ini bantal yang ada gambar yang dilarang kok ada di dalam kamar. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ishtaraituha ya Rasulullah. Ishtaraituha lak. Aku beli bantal ini untukmu ya Rasulullah, agar kamu pakai ketika kamu duduk dan bisa dipakai ketika Rasulullah dibuat bantal ketika duduk atau tidur. Ishtaraituha lak. Lalu kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna ashabi hadhihi suwar yu'adzabun. Inna ashabi hadhihi suwar yu'adzabunah. Tahukah engkau wahai Sayyidah Aisyah, sesungguhnya orang yang punya gambar-gambar yang dilarang, baik itu pembuatnya atau itu pemakainya, yu'adzabunah, kelak mereka akan disiksa oleh Allah dan mereka diminta untuk menghidupkan gambar yang mereka buat. Diminta untuk menghidupkan gambar yang mereka pakai. Gambar patung-patung yang mereka pakai, yang mereka letakkan di dalam rumah-rumah mereka. Uhyu ma khalaqtum.
hidupkan apa yang kamu buat. Jadi mereka para pembuat, para seniman gambar-gambar patung-patung yang bernyawa dengan gambaran yang utuh itu, kelak mereka akan dikatakan kepada mereka, uhyu ma khalaqtum, hidupkan patung-patung yang kamu buat. Hidupkan patung-patung yang kamu buat. Dan mereka tidak akan mampu menghidupkan patung-patung yang mereka buat di dunia. Sehingga ketika mereka tidak bisa menghidupkannya, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzabun. Ya, diperintahkan untuk menghidupkan, tatkala mereka tidak mampu, yu'adzabun, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Tahukah wahai Aisyah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada patung-patung, gambar-gambar yang dilarang, tidak akan dimasuki oleh malaikatur rahmah wa malaikatul barakah. Sehingga rumah itu tidak akan diberkahi oleh Allah, tidak mendapatkan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innal baital ladzi yuzkarullahu fihi la yudhi'u li ahli as-sama' kama tudhi'un nujum li ahli al-ard. Innal baita sak temene Roma alladzi yuzkaru kang den sebut Allahu sapa Allah fihi ing dalam al-bait iku la yudhi'u yak iku la yudhi'u yaktine madangi apa al-bait alladzi yuzkarullahu fi li ahli sama, ya, maring penduduk langit, kama tudhi'u kaya oleh madangi an-nujumu apa bintang-bintang li ahli al-ardi dak ka penduduk bumi. Rumah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda setelah mengatakan bahwa setiap rumah yang di dalamnya ada patung-patung, ada gambar-gambar yang terlarang, tidak akan dimasuki oleh malaikatur rahmah, malaikah yang membawa berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, innal baital ladzi yuzkarullahu fihi, adapun sebaliknya, rumah yang di dalamnya disebut nama-nama Allah, rumah yang di dalamnya sering digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka la yudhi'u li ahli sama, rumah itu akan bersinar bagi mereka penduduk langit daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah tempat, sebuah rumah itu sering dibacakan atau sering dibuat untuk berzikir kepada Allah, maka sejatinya rumah itu akan memancarkan cahaya nurul zikir, cahaya zikir, sehingga cahaya itu tampak kepada para penduduk langit daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kama tudhi'un nujum li ahlil ard, sebagaimana bintang-bintang itu bersinar dan tampak bercahaya bagi mereka penduduk yang ada di muka bumi, bagi penduduk bumi, li ahlil ard, ya, termasuk juga masjid. Al-masajid buyutullahi fil ard, masjid-masjid yang dibangun di muka bumi itu ibarat rumah-rumah Allah. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'un nujum li ahli al-ard. Masjid-masjid itu bercahaya dan bersinar bagi mereka penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang itu bercahaya dan bersinar bagi penduduk bumi. Nuruz zikir, cahaya zikir, cahaya ibadah, cahaya ilmu, termasuk juga tempat-tempat yang di dalamnya itu ada aktivitas mengaji, zikir, salah, maka nurul ibadah atau cahaya ibadah itu tampak bagi mereka penduduk langit daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan cahaya itu tampaknya ketika sedang dibacakan zikir, atau cahaya itu akan terus bersinar walaupun rumah itu sudah tidak lagi dibacakan
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, rumah itu bercahaya ketika dibuat zikir kepada Allah, itu halataz zikir. Cahaya itu ketika dibuat zikir. Ketika selesai, maka sudah tidak akan tampak cahaya itu bagi apa? Bagi penduduk langit. Tapi muhtamil dawaul idha'ah. Muhtamil, cahaya itu akan terus tampak walaupun sudah selesai aktivitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cahaya itu akan terus tampak walaupun kemudian akan redup. Artinya tidak langsung redup. Selesai aktivitas ibadah, al-idha'ah, cahaya itu akan dawam, akan terus tampak bagi mereka penduduk langit daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya redaksi dengan fi'il mudhari' yuzkaru, bukan zukirah, tapi dengan memakai fi'il mudhari' itu faedahnya adalah at-tajaddud wal hudus. At-tajaddud wal hudus, memperbarui, senantiasa terus tampak. Jadi tidak hanya halat zikir, tapi dawamul idha'ah, karena redaksinya dengan memakai redaksi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ifadahnya adalah apa? At-tajaddud wal hudus. Dan kata para ulama, cahaya itu hakikah apa majas? Cahaya zikir itu yang tampak kepada mereka penduduk langit itu memang cahaya yang tampak jelas, cahaya hakikah nyata, apa hanya sekedar majas, bukan hakikah. Ya. Maka cahaya itu imma hakikah wa imma majas. Jadi penyerupaan, penyerupaan sesuatu yang tampak dengan apa? Dengan adanya cahaya, dengan diungkapkan dengan bahasa cahaya atau idha'ah. Tapi sebenarnya tidak nyata, cahayanya tidak nyata, tampaknya yang nyata. Asar daripada zikir, asar daripada ibadah itu yang tampak, sehingga diserupakan dengan apa? Dengan cahaya. Itu kalau dipahami bahwa yudhi'u, menyinari penduduk langit itu dengan apa? Dengan arti majas. Dengan arti majas, artinya tampak. Bukan berarti bercahaya, tampak. Bekas-bekas ibadah zikir itu tampak bagi mereka penduduk langit, sehingga dimajaskan, diserupakan dengan apa? Dengan tampaknya cahaya. Wallahu a'lam.